ketahui baru saja berduka, dan pada malam hari ini adalah malam yang ketiga, yaitu abang kami, Bapak Jamaluddin. Kemudian yang sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Ustadz Bukhari Al-Hafiz hadir bersama kita. Alhamdulillah, karena kami agak beda Pak datang malam hari ini pakai tengkuluk berdua, karena beliau ini adalah Ketua Umum Komunitas Dai Melayu Sumatera Utara. Jadi kami datang ke sini sekaligus untuk memperkenalkan bahwa kami adalah bagian dari komunitas Dai Melayu Sumatera Utara. Jadi di daerah Batubara ini juga adalah daerah Melayu. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, bapak-bapak dan seluruh ahli takziah, yang mudah-mudahan semuanya kita adalah hamba-hamba yang kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini tergolong ke dalam umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya, seluruh ahli takziah yang dimuliakan Allah, karena saya penceramah pertama diminta, karena ada Ustadz Al-Bukhari ceramah yang kedua nanti. Jadi saya nggak lama-lama, insya Allah paling lama 15 menit saja. Jadi biar beliau nanti yang agak lama, karena nggak mungkin anggota melangkahi ketua ya Pak. Nah, Alhamdulillah. Saya sedikit saja mengutip dari kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Di dalam kitab ini ada sebuah hadis Rasulullah yang menceritakan saat sahabat selesai sholat fardu subuh. Kemudian sahabat duduk di teras masjid, duduk bersama. Rasulullah datang menghampiri. Kemudian Rasul bertanya, kata Rasulullah, ya ashabihi kaifa asbahtum, wahai sahabatku, bagaimana kabar kalian hari ini? Kemudian sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Ini beda Pak. Kalau kita hari ini ditanya, saya lah umpamanya nanya, Bapak semua apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. Itu jawaban kita. Sahabat enggak itu yang dia jawab. Kata sahabat, asbahna mu'minina billah. Kabar kami beriman kepada Allah. Masya Allah. Jadi mulai hari ini Pak, boleh itu dijawab. Jadi kalau ada yang nanya, mau langsung maupun lewat telepon, Bang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar Bang? Alhamdulillah, beriman kepada Allah. Makan mantap jawabannya Pak. Ya palingan yang nelpon nyangka kayaknya bohong tabiat ini Bapak. Karena tak pernah tanya, jawabannya begitu kan? Tiba-tiba jawabannya beda. Nah ini jawaban sahabat, asbahna mu'minina billah. Kabar kami beriman kepada Allah. Tapi Rasul nggak cukup sampai di situ bertanya. Rasul nanya lagi, karena orang beriman itu banyak ngaku dari mulut aja. Kalau ditanya, kau beriman sama Allah? Beriman. Apa buktinya? Aku ngakui alam diciptakan Allah ini, itu tanda imanku, benar. Aku meyakini rukun iman yang 6, berarti aku beriman kepada Allah, benar. Tapi belum sempurna, belum imanan kamilah, belum sempurna keimanannya. Maka Rasul nanya, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian? Kata Rasulullah. Sahabat menjawab, nasbiru alal bala. Tanda iman kami itu pertama, kata sahabat, nasbiru alal bala, bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah. Ternyata sabar atas ujian Allah itu adalah sebagai bentuk tanda keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau tanda-tanda keimanan sama Allah kan banyak. Dan ini Pak Jamaluddin hari ini diberikan Allah ujian. Anak umur 13 tahun, ya Pak. 13 tahun, bernama Siti Najwa. Dipanggil oleh Allah. Kita berdoa tadi, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Minta ampunkan dosa almarhumah. Saya yakin dan percaya anak umur 13 tahun belum punya dosa, apalagi meninggalnya asbab sakit dari pesantren. Kita yakin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai investasi buat orang tua.
Di balik musibah ada hikmah, Pak. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya ternyata kalaupun kita, Pak, sayang sama anak kita, sayangnya itu hanya batas di dunia. Kelak ketika dipanggil Allah kita nggak mampu berbuat apa-apa. Alhamdulillah, ketika ini anak dimasukkan ke pesantren, pandai baca Quran, paham agama, Masya Allah. Imam Nawawi katakan, ketika anak itu masuk nanti, ketika anak itu berhadapan dengan Allah, Allah panggil malaikat, malaikatku, ini bawa anak, masukkan ke dalam surga. Dibawa malaikat, Pak, anak tadi mau masuk ke surga. Anak itu berhenti berjalan. Dia bilang, jangan dulu malaikat, stop, jangan jalan. Kenapa? Aku nggak mau masuk surga dulu. Kenapa kau nggak mau masuk surga? La udkhulu qabla udkhuluhuma. Jangan kau masukkan aku ya Allah ke dalam surga sebelum ayah dan ibundaku lebih dulu kau masukkan ke dalam surga. Kenapa? Ya karena aku bisa baca Quran, ayah ibundaku asbabnya. Dulu di dunia mereka punya harta, mereka habiskan ya Allah untuk belajar agama buatku. Dan aku tidak mau ya Allah masuk ke dalam surgamu sebelum ayah dan emakku lebih dulu kau masukkan ke dalam surga. Allah malu menolak permintaan anak soleh dan solehah. Jadi anak yang merekomendasikan buat orang tuanya masuk ke dalam surga. Kita yakin dan percaya Pak Jamal pasti bersabar atas ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah, bukan tanda Allah benci dengan kita, tidak. Ini tanda Allah sayang sama kita. Siapa yang senang kehilangan anak? Tidak ada yang senang. Bahkan kalau ditanya, kita pun nggak mau, Pak, kehilangan anak. Jangankan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling pantas jikalau tidak akan merasakan kehilangan seorang anak. Tapi fakta yang terjadi, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang meninggal masih bayi. Bagaimana dengan Ibrahim, istri dari istri Bariyah Tibitiyah, umurnya 18 bulan, 1 tahun setengah, wafat, dipanggil oleh Allah. Rasulullah lagi senang-senangnya bermain dengan anaknya, dipanggil Allah. Rasulullah menangis. Sampai-sampai sahabat bernama Abdurrahman bin Auf tanda tanya, ini Rasulullah kok menangis? Anaknya meninggal dunia kok dia nangis? Berarti Rasul ini nggak menerima ketetapan Allah. Ya Rasulullah, kenapa kau teteskan air matamu? Ini kan ketetapan Allah. Kau tidak terima rupanya ketetapan Allah, kata Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Air mata yang kutumpahkan ini bukan tanda aku tidak terima atas ketetapan Allah, tapi air mata yang kujatuhkan ini adalah karena tanda sayang dan cintaku kepada anakku. Jadi wajar kita menangis kalau kehilangan anak. Yang dilarang Rasulullah itu nangisnya keras-keras. Itu yang dilarang. Sampai meratap-ratap. Nah, itu dilarang. Ya sekelas kita kehilangan anak pasti sedih. Pasti sedih. Inilah tanda sayang Allah. Beda Bapak, orang-orang tua saya. Kalau kita sayang sama makhluk, Bapak sayang sama anak, apa yang diminta anak kita mampu memberikannya, pasti kita kasih, Pak. Betul ya, Pak? Bapak sayang sama anak, anak minta mainan cocok dengan usianya, kita mampu, pasti kita belikan. Kenapa kita mau belikannya? Karena kita sayang. Kalau kita sayang kepada makhluk atau makhluk yang satu sayang kepada makhluk yang lain, yang diminta orang yang kita sayang pasti kita berikan, pasti kita kasih. Yang dia senang itu yang kita kasih. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah sayang sama hambanya, bukan yang disenangi hambanya yang diberikan Allah, tapi apa yang tidak disenangi hambanya, itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehilangan anak ini bukan kesenangan kita, tapi itulah tanda sayang Allah kepada kita. Dia berikan ujian. Sabar nggak kau dengan ujian ini? Karena ketika malaikat diciptakan Allah, ketika manusia diciptakan Allah, itu malaikat kan komplain. Malaikat bilang, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia ini? Ini manusia buat rusak alam aja, buat rusak bumi, buat rusak dunia aja. Iya betul memang. Manusia diciptakan Allah banyak yang merusak alam, penebangan hutan di mana-mana, sehingga banjir di mana-mana. Ya ini ulah tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya kan kerusakan dari bumi, dari laut itu sebab ulah tangan manusia. Betul. Tapi ada hamba Allah
Ketika diberikan Allah ujian, dia sabar dengan ujian itu. Allah bilang, malaikat-malaikatku, lihat, ketika mereka kuciptakan, kalian komplain, kalian protes, tapi lihat, kuberikan ujian, kuberikan musibah dengan dia sabar menghadapi ujian dan musibah itu. Itulah hamba-hamba yang kubanggakan di hadapan kalian malaikat. Mudah-mudahan Pak Jamal ini juga adalah hamba-hamba Allah yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Amin ya Rabbal. Jadi bersabar. Ujian itu pasti datang. Hidup penuh dengan musibah. Gak pernah hidup ini enak-enak. Pasti ada musibah, pasti ada masalah. Punya bini masalah, gak punya bini lebih masalah. Ustadz lama nikah masalah, ya kan? Dibilang gak laku. Cepatan nikah dibilang orang kurang kerjaan, kegatalan. Dia ini punya anak, waduh, masalah. Punya anak masalah, Pak. Nggak punya anak lagi masalah. Jadi hidup ini memang ada masalah. Masalah itulah Allah berikan terus tetap Allah berikan. Jadi masalah itu menghadapinya dengan kesabaran. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Ini kata Allah, ujian ini ada 5 di sini, Pak. Ya kan ada 5. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertama, takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan nyawa orang-orang yang kita cintai. Inilah yang dialami Pak Jamaluddin. Yang keempat. Yang kelima, wassamarat, kekurangan buah-buahan, musim paceklik. Ini 5 ujian. Kalau saya tanya, Pak, mana yang enak? Di antara 5 ini mana yang enak? Satu pun gak ada yang enak. Gak ada yang enak. Kalau kita suruh pilih, gak mau aku milih yang manapun. Tapi kan kalimat sesudahnya itu Allah coba akhiri dengan apa? Wabasyiris sabirin. Kabar gembira kata Allah. Ujian gak ada yang enak, tapi ini kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Ya kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mana orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah dan juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu yang pertama, singkat aja, Pak. Masih ada lagi Ustaz satu lagi. Nanti lama kali Bapak pulang kan? Karena saya tahu ada yang capek pulang dari ladang, ada yang dari laut, ya macam-macam lah. Yang kedua, wa nashkuru 'alar ragha. Tanda orang beriman itu bersyukur atas nikmat dari Allah. Bersyukur atas nikmat dari Allah. Dan kita hari ini kita syukuri apa? Ya nikmat hidup, masih bisa hidup, Pak. Di Medan, di rumah Ustaz Bukhari, kami duduk setengah jam di terasnya, Pak. Udah 8 pengumuman orang meninggal. Baru duduk setengah jam. Banyak kali orang mati di Medan. Di sini enggak kan? Ya enggak sebanyak di Medan. Banyak kali, Pak. Malaikat Israel berkeliaran tuh di Medan sekarang. Di sini pun ada juga. Jangan nanti Bapak pikir malaikat Israel kata Ustadz tuh di Medan, batu bara nggak ada, aman kan? Ada cerita. Ini pelajaran. Ya bersyukur Allah masih berikan nikmat kehidupan buat kita. Pernah Imam Hasan Al-Basri didatangi seorang pemuda. Ditanya, pemuda itu minta nasihat sama Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, iya, tolong berikan aku nasihat. Imam Hasan Al-Basri pergi, Pak. Dia tinggalkan pemuda tadi. Dikejar sama pemuda tadi. Ditanya, dibilangnya lagi, Imam Hasan Al-Basri, tolong kasih aku nasihat. Minta nasihat. Imam Hasan Al-Basri nggak ngomong, ditinggalkannya, Pak. Langsung dia pergi, ditinggalkan. Didatangi lagi. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku minta nasihat, kenapa kau tinggalkan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Orang mati ada di samping rumahmu? Ada, udah banyak. Orang tuamu masih hidup? Udah meninggal. Ayahmu? Udah meninggal. Emakmu? Udah meninggal. Anakmu? Aku belum punya anak, masih lajang. Ini umpama. Kalau di sebelah rumahmu, tetanggamu ada yang meninggal dunia, ayahmu meninggal dunia, ibundamu meninggal dunia, itu tidak bisa menjadi nasihat bagimu, maka tidak ada nasihat yang akan kuberikan kepadamu, karena sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Jadi nasihat apa lagi yang mau dikasih orang sama kita, Pak? Kematian sudah kita lihat,
diumumkan di toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang hamba Allah yang bernama, siapa namanya? Minjam dulu nama. Ada? Hah? Oh, minjam dulu nama bang. Nah, nggak usah lah, almarhumah kan memang udah jelas. Coba aku pinjam dulu nama orang bapak satu, ada? Ustaz Bukhari. Oh, Sifu. Siapa? Badul. Itulah Wakjul. Dipinjam nama aja takut. Baru minjam udah takut. Ini diumumkan di masjid. Apa yang sering kita keluarkan dari mulut kita? Siapa yang meninggal? Anak Pak Jamaluddin. Yang di mana? Yang di pesantren. Sakit apa? Semalam masih jumpa lagi kita lebaran. Masih ada lagi nampak lebaran. Iya kan? Iya, ada anak kita gadis. Kawanku sekolah itu mak, kata anak kita. Atau tetangga kita yang meninggal. Siapa yang meninggal? Bapak Kulan. Baru lagi semalam aku main leng sama dia. Udah meninggal. Ya kan? Bisa jadi. Yang sering kita ucapkan sakit apa? Kok bisa? Pernah kita ketika dengar itu, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Langsung dalam hati kita atau keluar melalui lisan kita, ya Allah, hari ini sahabatku, hari ini tetanggaku, hari ini keluargaku, dan bisa jadi besok namaku, ya Allah, yang diumumkan ini di toa masjid dan musola ini. Bisa jadi Pak. Siapa yang tahu kematian itu datang kepada kita. Jadi kalau saya Pak, mohon maaf, kalau ceramah untuk Pak Jamaluddin sebenarnya nggak perlu sebanyak-banyak. Nggak perlu saya nasihati, beliau yang nasihati saya. Kalau saya nggak perlu lagi nasihati beliau. Jadi takjiah ini kita bukan hanya untuk nasihati, memberikan setraus dingin buat alul musibah, tapi untuk pelajaran kita semua. Semua termasuk yang ceramah. Yang ceramah ini megang mic ini bisa aja tiba-tiba mati. Jangan diaminkan. Cepat kali diaminkan. Senang kali kalian. Anakku masih kecil. Ya kan kita nggak tahu, bisa saja bapak yang duduk di sana, yang di sana, yang di sana, bisa saja kembali duluan, balik ke rumah. Ya bisa saja, nggak ada yang tahu kematian itu datang. Jadi ambillah nasihat dari kematian yang kita saksikan 3 hari yang lalu, dan itu bisa saja terjadi kepada kita. Yang terakhir, wa nardo bi qadaillah, tanda iman sahabat, ridho dengan ketetapan Allah. Ternyata ridho itu adalah tanda iman. Contoh Pak Jamaluddin, nggak ridho dengan anaknya yang meninggal dunia. Bisa anak kita hidup lagi Pak? Nggak bisa. Itu sudah ketetapan Allah. Kalau kita nggak ridho, ya Allah, kok mudah kali anakku kau panggil ya Allah. Padahal cita-citaku anakku ini ingin ku jadikan hafizah. Kok cepat kali kau panggil ya Allah. Belum banyak baktiku pada anakku, belum banyak hartaku kuhabiskan untuk anak. Nggak ridho kita, dosa yang dapat. Dosa yang dapat, ridho kita, pahala yang Allah berikan. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, apa kata beliau? Ketika manusia diuji Allah, diberikan musibah, tidak ridho dengan musibah itu, maka ketidakridhoannya itu akan menghasilkan sebuah dosa. Karena ketidakridhoannya itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Tak ridho maksiat Pak. Udah kena musibah, dapat dosa lagi, kan kasihan. Rugi kita. Ibaratkan orang manjat pakai tangga, jatuh ketimpa tangga, kesiram cat, masuk ke ember cat ke kepala, berdiri kejar anjing pula lagi. Kan cukup kali penderitaannya. Nah, jadi tak ridho kita dengan musibah dari Allah ini, itu maksiat. Karena sabar itu ibadah, syukur itu ibadah, karena tugas kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Ayo lakukan semaksimal mungkin ibadah kepada Allah. Hasil ibadah biar Allah yang menentukan. Apapun hasil yang diberikan Allah, itulah ketetapan Allah, dan kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap almarhumah adik kami, anak kami, Siti Najwa binti Jamaluddin, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan rahmatnya. Mudah-mudahan jikalaupun beliau sudah baligh,
ada kesalahan, ada dosa, Allah angkatkan, Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu aja lah ya Pak ya. Ustaz satu lagi. Nanti lama kali Bapak kan belum keluar kok apa itu? Apa namanya? Yang itulah. Insya Allah bentar lagi Ustaz itu di ceramah itu baru keluar nanti. Ustaz ya. Ini aja lah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang baik pasti datang dari Allah, yang tak baik itu pasti datangnya dari saya sendiri. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan juga belum tentu lebih baik, lebih mulia, lebih alim, lebih warok daripada orang-orang tua saya, seluruh jamaah ahli takziah yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.